Ketika mendengar kata mafia, kebanyakan orang langsung membayangkan organisasi kriminal yang kuat, kejam, dan memiliki jaringan luas. Salah satu mafia paling terkenal dalam sejarah adalah Cosa Nostra, kelompok kriminal asal Sisilia, Italia, yang berkembang menjadi kekuatan besar di dunia kejahatan internasional. Tapi, bagaimana mereka bisa muncul? Apa yang membuat mereka begitu kuat, dan apakah mereka masih ada hingga sekarang? Mari kita bahas Cosa Nostra secara lengkap dan mendetail, mulai dari sejarahnya hingga kejatuhannya. Asal usul Cosa Nostra. Cosa Nostra bukanlah organisasi kriminal yang langsung muncul dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Akar sejarahnya dapat ditelusuri hingga abad ke-19 di Pulau Sisilia, Italia. Sisilia, yang terletak di bagian selatan Italia, memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang sering mengalami penjajahan oleh berbagai kekuatan asing, termasuk bangsa Fenisia, Romawi, Arab, Norman, dan Spanyol. Selama berabad-abad, wilayah ini terus berada dalam kondisi ketidakstabilan politik dan ekonomi, sehingga masyarakatnya terbiasa hidup dalam kondisi sulit dan mencari perlindungan dari pihak-pihak yang mereka percayai. Dalam kondisi inilah Cosa Nostra lahir dan berkembang. Pada awalnya, organisasi ini tidak dimaksudkan sebagai kelompok kriminal, melainkan sebagai jaringan perlindungan yang bertujuan menjaga kepentingan komunitas lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok ini berubah menjadi organisasi yang lebih kompleks, mengandalkan ancaman, pemerasan, dan kekerasan untuk memperkuat kekuasaannya. Faktor yang membantu kemunculan Cosa Nostra. Yang pertama, karena ketidakpercayaan pada pemerintah. Pada abad ke-19, setelah penyatuan Italia pada tahun 1861, pemerintah pusat yang baru terbentuk berusaha mengendalikan seluruh wilayah, termasuk Sisilia. Namun, masyarakat Sisilia telah lama merasa diabaikan oleh pemerintah, baik sebelum maupun sesudah penyatuan Italia. Mereka melihat pemerintah sebagai institusi yang korup, tidak efisien, dan lebih mementingkan kepentingan elit dibanding rakyat biasa. Sikap ini bukan tanpa alasan. Pada masa itu, aparat kepolisian dan sistem peradilan seringkali tidak efektif dalam menangani kejahatan dan konflik lokal. Banyak kasus kekerasan atau pencurian yang tidak pernah diselesaikan, sementara pejabat pemerintah lebih sibuk mengamankan posisi politik mereka daripada melindungi masyarakat. Karena ketidakpercayaan ini, masyarakat lokal lebih memilih mencari perlindungan dari kelompok yang bisa memberikan rasa aman secara langsung. Para pemilik tanah, petani, dan pedagang lebih percaya kepada individu atau kelompok yang memiliki pengaruh di wilayah mereka daripada kepada pemerintah. Inilah yang menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan munculnya organisasi seperti Cosa Nostra. Yang kedua, sistem perlindungan lokal. Pada awalnya, perlindungan yang diberikan oleh kelompok-kelompok ini bersifat sukarela. Para pemilik tanah dan pedagang kaya mulai menyewa jasa kelompok tertentu untuk menjaga aset mereka dari pencuri, perampok, atau pesaing bisnis yang tidak jujur. Namun, perlindungan ini bukan sekadar layanan keamanan biasa. Kelompok yang menyediakan perlindungan juga memiliki kekuasaan yang semakin besar dalam masyarakat. Mereka bukan hanya menjaga aset, tetapi juga menyelesaikan perselisihan dan konflik di antara penduduk setempat, seringkali dengan cara yang lebih cepat dan efektif daripada pengadilan resmi. Seiring waktu, kelompok-kelompok ini menyadari bahwa mereka tidak hanya bisa menawarkan perlindungan, tetapi juga mengendalikan bisnis dengan cara yang lebih agresif. Mereka mulai mengenakan pajak perlindungan yang wajib dibayar oleh pemilik usaha jika mereka tidak ingin mendapat gangguan. Sistem ini mirip dengan model bisnis pemerasan yang kemudian menjadi salah satu ciri khas operasi mafia. Yang ketiga, transformasi menjadi organisasi kriminal. Pada tahap ini, kelompok yang awalnya hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan mulai mengembangkan sistem kontrol yang lebih luas terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial di Sisilia. Mereka tidak lagi hanya menanggapi permintaan perlindungan dari masyarakat, tetapi secara aktif memaksakan kehadiran mereka dalam setiap transaksi bisnis. Mereka menciptakan sistem pizzo, yaitu pajak ilegal yang harus dibayar oleh setiap bisnis sebagai bentuk loyalitas dan perlindungan. Pemilik bisnis yang menolak membayar seringkali menghadapi konsekuensi serius, mulai dari perusakan properti hingga ancaman kekerasan, bahkan Selain itu, Cosa Nostra mulai memperluas cakupan kegiatannya ke berbagai bidang kriminal, termasuk perdagangan narkoba, perjudian ilegal, dan penyelundupan barang terlarang.
Mereka juga mulai membangun jaringan dengan organisasi kriminal di luar Sisilia, termasuk di daratan Italia dan bahkan di Amerika Serikat. Dari sinilah nama Cosa Nostra, yang berarti urusan kita, mulai digunakan untuk menggambarkan kelompok ini. Nama ini mencerminkan prinsip dasar mereka, loyalitas yang kuat, hierarki yang ketat, dan aturan diam, omerta, yang melarang anggota mengungkapkan rahasia organisasi kepada pihak luar. Hierarki yang tertata rapi. Cosa Nostra bukanlah sekadar geng jalanan biasa. Organisasi ini memiliki struktur yang tertata rapi, hampir seperti sebuah perusahaan besar dengan hierarki yang jelas dan aturan yang ketat. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang semuanya berkontribusi pada kelangsungan organisasi yang telah bertahan selama lebih dari 1 abad. Di puncak hierarki, terdapat 2 capo di tutti capi, atau bos besar yang memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh operasi Cosa Nostra. Dialah yang mengambil keputusan besar dan menentukan arah organisasi. Salah satu contoh bos besar yang paling terkenal adalah Salvatore Riina, seorang pemimpin brutal yang menguasai mafia pada 1980-an dan 1990-an, bertanggung jawab atas berbagai pembunuhan kejam yang mengguncang Italia. Di bawah bos besar terdapat underboss atau wakil bos yang bertindak sebagai tangan kanan pemimpin tertinggi. Ia bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dan memastikan semua perintah bos dijalankan dengan baik. Jika bos tertangkap atau terbunuh, posisi ini seringkali menjadi batu loncatan untuk menggantikannya. Selain itu, ada consigliere, seorang penasihat senior yang tidak terlibat langsung dalam eksekusi kejahatan, tetapi memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan. Biasanya, consigliere adalah seseorang yang telah lama berada dalam organisasi dan sangat dihormati karena kebijaksanaannya. Dia bertugas memberikan saran kepada bos dan menengahi konflik di dalam organisasi, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kepentingan jangka panjang Cosa Nostra. Di tingkat menengah, ada capo regime atau kapten yang memimpin sekelompok anggota dalam organisasi. Seorang kapten bertindak sebagai perantara antara pimpinan utama dan para prajurit di bawahnya. Ia memastikan bahwa setiap tugas yang diberikan oleh bos besar atau underboss dijalankan dengan sempurna dan mengawasi berbagai aktivitas ilegal seperti pemerasan, perjudian, atau penyelundupan. Para prajurit yang disebut soldato merupakan anggota resmi Cosa Nostra yang bertugas melakukan pekerjaan kotor seperti pembunuhan, pemerasan, dan penculikan. Untuk menjadi seorang soldato, seseorang harus terlebih dahulu membuktikan loyalitasnya melalui berbagai ujian, termasuk melakukan pembunuhan sebagai bagian dari ritual inisiasi. Hanya mereka yang memiliki darah Sisilia dan diterima oleh pemimpin yang bisa menjadi anggota penuh organisasi. Di lapisan terbawah ada associates atau mitra yang bukan anggota resmi tetapi memiliki hubungan bisnis dengan Cosa Nostra. Mereka bisa berasal dari luar Sisilia dan seringkali berperan sebagai penghubung dengan dunia bisnis atau politik, membantu mafia dalam menjalankan operasi ilegal tanpa harus secara langsung terlibat dalam hierarki organisasi. Salah satu fondasi utama yang membuat Cosa Nostra bertahan lama adalah kode kehormatan yang disebut omerta. Omerta adalah aturan diam yang mengharuskan setiap anggota untuk tidak berbicara kepada pihak luar, terutama polisi atau otoritas hukum. Jika ada anggota yang melanggar kode ini dan membocorkan rahasia organisasi, hukuman yang diterima hampir selalu adalah kematian. Inilah yang membuat Cosa Nostra begitu sulit dihancurkan, karena loyalitas dan ketakutan telah tertanam begitu dalam struktur organisasi mereka. Bisnis gelap Cosa Nostra. Cosa Nostra bukan hanya dikenal karena kekerasan dan jaringan rahasianya, tetapi juga karena kemampuannya menghasilkan kekayaan besar melalui berbagai bisnis ilegal. Organisasi ini menjalankan kegiatan kriminal dengan sistematis dan terorganisir, menciptakan aliran uang yang membuat mereka mampu bertahan selama lebih dari 1 abad. Bisnis gelap ini mencakup beragam sektor, mulai dari pemerasan hingga perdagangan narkoba. Semuanya dilakukan dengan metode yang rapi dan penuh perhitungan. Salah satu sumber pendapatan utama Cosa Nostra adalah pemerasan, yang dikenal dengan istilah pizzo. Setiap bisnis di wilayah kekuasaan mafia diharuskan membayar pajak perlindungan sebagai jaminan keamanan. Jika ada pemilik usaha yang menolak membayar, mereka akan menghadapi ancaman serius, seperti perusakan properti, serangan fisik, atau bahkan pembunuhan.
Sistem pizzo ini menjadi cara paling efektif bagi Cosa Nostra untuk menunjukkan kekuasaan mereka di komunitas lokal, sekaligus memperoleh penghasilan rutin tanpa perlu banyak usaha. Selain pemerasan, Cosa Nostra juga mengendalikan perjudian ilegal. Mereka menjalankan kasino gelap, rumah taruhan, dan operasi perjudian bawah tanah, terutama di Sisilia dan kota-kota besar di Amerika Serikat pada 1950-an. Keterlibatan mereka dalam bisnis kasino di Las Vegas menjadi salah satu bukti nyata betapa besar pengaruh mafia dalam industri perjudian. Melalui jaringan mitra dan asosiasi di Amerika, mereka berhasil mengontrol sebagian besar operasi perjudian ilegal yang menghasilkan jutaan dolar setiap tahun. Memasuki dekade 1970-an, Cosa Nostra mulai merambah bisnis yang jauh lebih menguntungkan, yaitu perdagangan narkoba. Mereka bekerja sama dengan kartel narkoba dari Amerika Selatan untuk menyelundupkan heroin dan kokain ke Eropa dan Amerika Serikat. Bisnis ini memberikan keuntungan besar, tetapi juga meningkatkan perhatian dari penegak hukum internasional, yang membuat Cosa Nostra semakin berusaha menyembunyikan aktivitasnya dengan menggunakan jaringan mitra dan perantara. Selain narkoba, Cosa Nostra juga terlibat dalam perdagangan senjata ilegal. Mereka menjual senjata kepada kelompok kriminal lain dan bahkan organisasi teroris, menjadikan bisnis ini sebagai salah satu jalur penghasilan yang penting. Perdagangan senjata ini seringkali melibatkan transaksi lintas negara dengan senjata yang diselundupkan ke berbagai wilayah konflik di dunia. Uang yang dihasilkan dari semua bisnis ilegal ini tidak disimpan begitu saja. Cosa Nostra menggunakan berbagai metode pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan mereka. Uang hasil kejahatan dialihkan ke bisnis legal seperti restoran, perusahaan konstruksi, dan bahkan perbankan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya membersihkan uang kotor, tetapi juga memperkuat pengaruh mereka di dunia bisnis legal, menjadikan mafia semakin sulit dilacak oleh pihak berwenang. Bisnis gelap Cosa Nostra menunjukkan betapa cerdas dan fleksibelnya organisasi ini dalam memanfaatkan peluang ekonomi. Kombinasi antara kekerasan, intimidasi, dan jaringan bisnis yang kuat membuat mereka mampu mengendalikan berbagai sektor, baik yang legal maupun ilegal. Inilah yang menjadikan Cosa Nostra sebagai salah satu organisasi kriminal paling kaya dan berpengaruh di dunia, yang keberadaannya terus membayangi masyarakat hingga saat ini. Perang melawan pemerintah dan kejatuhan Cosa Nostra. Pada akhir abad ke-20, pemerintah Italia mulai mengambil langkah serius dalam memerangi Cosa Nostra. Selama puluhan tahun, mafia ini telah menanamkan akar kekuasaannya di Sisilia dan berbagai wilayah lain, menjalankan bisnis ilegal tanpa banyak gangguan dari otoritas hukum. Namun, dengan meningkatnya kekerasan dan pengaruh mereka yang semakin merusak institusi negara, pemerintah tidak bisa lagi tinggal diam. Puncak dari perang melawan Cosa Nostra terjadi dengan Maxi Trial, sebuah persidangan mafia terbesar dalam sejarah yang berlangsung dari 1986 hingga 1992. Sidang ini merupakan upaya besar pemerintah Italia untuk menindak tegas organisasi kriminal yang selama ini sulit disentuh hukum. Dipimpin oleh dua hakim pemberani, Giovanni Falcone dan Paolo Borsellino, pengadilan ini berhasil menjatuhkan hukuman kepada lebih dari 300 anggota mafia, sesuatu yang sebelumnya hampir mustahil dilakukan karena budaya omerta yang begitu kuat di dalam organisasi. Namun, keberanian para hakim ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Cosa Nostra. Pada tahun 1992, mafia melancarkan aksi balas dendam dengan membunuh Falcone dan Borsellino menggunakan bom mobil. Serangan ini mengguncang Italia, terutama karena dilakukan di tempat umum dan menargetkan simbol perlawanan terhadap mafia. Pembunuhan tersebut tidak hanya menewaskan kedua hakim, tetapi juga pengawal dan orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian. Alih-alih melemahkan semangat pemerintah, pembunuhan ini justru memicu kemarahan publik yang luar biasa. Rakyat Italia turun ke jalan menuntut tindakan yang lebih keras terhadap mafia. Pemerintah pun semakin meningkatkan tekanan terhadap Cosa Nostra, mengerahkan pasukan khusus untuk menangkap para pemimpin organisasi ini. Upaya ini membuahkan hasil ketika pada tahun 1993, Salvatore Riina, bos besar Cosa Nostra yang telah menjadi buronan selama puluhan tahun, akhirnya ditangkap. Riina dikenal sebagai sosok yang sangat brutal dan bertanggung jawab atas berbagai pembunuhan, termasuk serangan terhadap Falcone dan Borsellino. Penangkapannya menandai pukulan besar bagi Cosa Nostra
Tetapi organisasi tersebut masih belum sepenuhnya runtuh. Perburuan terhadap pemimpin mafia terus berlanjut, dan pada tahun 2006, Bernardo Provenzano, salah satu bos besar lainnya, akhirnya tertangkap setelah 43 tahun bersembunyi. Penangkapannya semakin melemahkan struktur Cosa Nostra, membuat organisasi ini kehilangan banyak kendali atas jaringan kriminalnya. Cosa Nostra sekarang masih ada atau sudah hancur. Meskipun telah mengalami pukulan besar akibat perang melawan pemerintah Italia, Cosa Nostra belum benar-benar hilang. Organisasi ini memang jauh lebih lemah dibanding masa kejayaannya, terutama setelah penangkapan para bos besar seperti Salvatore Riina dan Bernardo Provenzano. Namun, alih-alih hancur sepenuhnya, Cosa Nostra kini lebih berhati-hati dalam menjalankan operasinya. Mereka tidak lagi menggunakan kekerasan secara terang-terangan seperti di era 1980-an dan 1990-an, tetapi tetap beroperasi di bawah bayang-bayang, menjalankan bisnis ilegal dengan cara yang lebih terselubung. Dalam dunia kejahatan terorganisir, posisi Cosa Nostra sebagai pemain utama juga mulai digeser oleh mafia-mafia lain di Italia. Organisasi seperti 'Ndrangheta dari Calabria dan Camorra dari Napoli kini lebih dominan, terutama dalam bisnis narkoba dan perdagangan manusia. 'Ndrangheta, misalnya, dikenal memiliki jaringan perdagangan kokain internasional yang sangat luas, mengendalikan sebagian besar peredaran narkoba di Eropa. Sementara itu, Camorra beroperasi lebih seperti geng-geng jalanan, dengan struktur yang lebih fleksibel dan agresif dalam bisnis ilegal mereka. Namun, meskipun tidak lagi menjadi penguasa utama dalam dunia kriminal Italia, Cosa Nostra masih mempertahankan pengaruhnya di beberapa wilayah, terutama di Sisilia. Mereka tetap memiliki kendali atas sektor-sektor tertentu dalam politik dan ekonomi ilegal, termasuk kontrak konstruksi, pengelolaan limbah, dan bisnis-bisnis yang dapat digunakan untuk pencucian uang. Dengan hubungan yang masih kuat di kalangan pejabat lokal dan dunia usaha, mereka tetap menjadi kekuatan yang diperhitungkan, meskipun dengan pendekatan yang lebih halus dan tidak mencolok seperti dulu. Cosa Nostra mungkin tidak lagi sebrutal dan sebesar dulu, tetapi mereka belum benar-benar hilang. Seperti mafia pada umumnya, mereka terus beradaptasi dengan perubahan zaman, mencari cara baru untuk bertahan dan mempertahankan pengaruh mereka dalam bayangan.